Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang metode dalam sosiologi part 1 bersama saya, Aji Satria Nugraha. Kembali kepada materi sebelumnya yang pernah kita pelajari, bahwa objek sosiologi adalah masyarakat. Nah, masyarakat memiliki beberapa unsur, diantaranya merupakan manusia yang hidup bersama, lalu bercampur dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang keempat, mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Nah, dilihat dari beberapa unsur ini, maka kita dapat melihat pasti ada gejala-gejala sosial atau fenomena-fenomena sosial yang dapat ditemui di dalam masyarakat. Nah, untuk mengetahui, untuk mempelajari dan menjelaskan mengenai masyarakat dibutuhkan metode-metode tertentu. Pastinya kita pernah melihat fenomena seperti pengemis, anak jalanan, pengamen, atau kenakalan remaja seperti tawuran pada gambar ini, dan fenomena yang lainnya. Pernah terlintas di pikiran kita, kenapa fenomena tersebut bisa muncul di masyarakat? Lalu, bagaimana sih mereka ada dan mengapa mereka bisa ada? Pertanyaan seperti itu bisa disalurkan melalui metode ilmiah yang disebut dengan penelitian sosial. Namun, pada kali ini kita baru mempelajari metode ilmiah atau metode dalam sosiologi. Nah, metode-metode dalam sosiologi ada beberapa, diantaranya metode kualitatif, kedua metode kuantitatif, tiga metode induktif, keempat metode deduktif, kelima metode empiris, keenam metode fungsionalisme. Namun, pada bagian satu ini, kita baru mempelajari tentang metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berbentuk teks atau gambar. Berbentuk teks merupakan teks yang tersusun dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat menunjukkan hasil data yang kita teliti. Nah, metode kualitatif tidak bisa diukur dengan angka-angka. Perlu diingat bahwa metode kualitatif berbentuk teks atau gambar dan tidak dapat diukur dengan angka-angka. Biasanya, metode yang dilakukan oleh metode kualitatif dapat dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara berupa tanya jawab dengan orang yang kita teliti, lalu observasi, yakni kita menghampiri objek atau tempat penelitian kita, lalu dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa seperti gambar pada sebelumnya ini. Nah, metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki 3 metode di dalamnya, diantaranya metode historis, metode komparatif, dan metode studi kasus. Metode historis adalah metode yang penelitiannya dengan cara mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis peristiwa di masa lampau untuk mengetahui kejadian di masa kini. Perlu diingat bahwa metode historis merupakan penelitian menggunakan analisis dari peristiwa di masa lampau untuk mengetahui kejadian di masa kini. Karena yang pasti kita ketahui, historis berasal dari kata history. History adalah sejarah, sama dengan masa lampau. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu metode komparatif. Metode komparatif, atau perlu diingat bahwa metode ini adalah metode perbandingan atau membandingkan. Metode ini adalah penelitian dengan cara membandingkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, dengan maksud
mencari apa sih persamaannya dari kedua masyarakat tersebut, atau apa sih perbedaan antara kedua masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, metode studi kasus. Metode studi kasus ini merupakan metode dari penelitian yang paling sering digunakan. Metode ini bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya tentang salah satu gejala sosial atau fenomena sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perlu diingat bahwa metode studi kasus adalah metode yang tujuannya untuk mempelajari lebih dalam tentang gejala sosial atau fenomena sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ini adalah contoh dari metode historis. Contohnya adalah penelitian tentang anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Karena menggunakan metode historis, penelitian ini mencari tahu apa sih sejarahnya anak tersebut bisa menjadi anak jalanan. Oh, ternyata ditemui bahwa secara historis atau secara sejarah, anak tersebut ternyata berasal dari keluarga yang tidak mampu membiayai kehidupannya, atau keluarga tersebut juga merupakan keluarga akibat terkena PHK dari dampak virus COVID-19, sehingga anak tersebut harus merasakan putus sekolah. Selain dampak dari PHK atau ketidakmampuan keluarga, anak tersebut juga berada pada lingkungan pertemanan yang selalu hidup di jalanan. Akibatnya, sang anak ikut terpengaruh oleh teman-temannya yang hidup di jalanan, sehingga anak tersebut akhirnya menjadi anak jalanan. Pada contoh yang kedua, yakni contoh metode komparatif, saya memberikan contoh dengan penelitian tentang perbedaan gaya hidup siswa kelas A dengan kelas B. Nah, karena menggunakan metode komparatif, kita membandingkan antara siswa kelas A dengan kelas B. Nah, dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa di kelas A siswanya sama-sama memiliki hobi membaca dan berdiskusi di dalam kelas, sehingga mereka memiliki prestasi yang tinggi. Sedangkan di kelas B, para siswanya sudah mengenal percintaan dan selalu bermain game online ketika guru tidak ada. Akibatnya, para siswa di kelas B memiliki prestasi yang rendah. Nah, dari hasil penelitian ini dapat ditemukan perbedaan, yakni siswa kelas A memiliki prestasi yang tinggi, sedangkan siswa kelas B memiliki prestasi yang rendah. Contoh yang terakhir adalah contoh metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian yang mencari tahu sedalam-dalamnya data yang kita inginkan. Nah, saya memberikan contoh adanya penelitian tentang prestasi rendah siswa dari latar belakang keluarga kaya. Nah, ini kan dari keluarga kaya. Kenapa siswa bisa memiliki prestasi yang rendah? Dengan menggunakan metode studi kasus, kita mencari tahu sedalam-dalamnya kenapa siswa yang berasal dari keluarga yang kaya bisa mendapatkan prestasi yang rendah. Oh, ternyata dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa siswa yang memiliki prestasi rendah, meskipun berasal dari keluarga kaya, ternyata kurang memiliki kasih sayang dari orang tuanya, karena orang tuanya hanya sibuk bekerja tanpa memperhatikan anaknya, sehingga anaknya menjadi malas belajar, dan akhirnya ia memiliki prestasi belajar yang sangat rendah. Nah, itulah beberapa contoh yang dapat dijelaskan dari ketiga contoh metode kualitatif. Kesimpulannya, metode kualitatif merupakan metode yang berbentuk teks dari susunan kata atau kalimat dari hasil penelitian, atau dapat juga berbentuk gambar. Biasanya, metode ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Nah, terdapat 3 metode di dalam metode kualitatif. Di antaranya metode historis, metode komparatif, atau metode perbandingan, dan yang terakhir adalah metode studi kasus. Sekian materi yang dapat dijelaskan pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada guru mata pelajaran sosiologi atau WhatsApp langsung kepada saya, atau bisa juga langsung pada grup mata pelajaran sosiologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.